Halo semuanya, balik lagi sama gue, Wahyu Potabuga. Apa kabar kalian hari ini? Gue harap sih semuanya dalam keadaan prima, sehat walafiat, dan yang paling penting siap buat nerima informasi baru yang bakal bikin kita semua, termasuk gue, sedikit melongo. Gue seneng banget nih bisa ketemu kalian lagi di video kali ini, karena gue punya sesuatu yang spesial buat dibahas. Sesuatu yang kecil banget, tapi dampaknya, jangan ditanya. Nah, di video kali ini, gue mau ngajak kalian buat ngintip sebuah dunia yang mungkin jarang kita sadari keberadaannya. Padahal sebenarnya udah mulai banyak diaplikasiin di sekitar kita. Kita bakal ngebahas fakta-fakta unik tentang nanoteknologi. Ya, nanoteknologi, kedengerannya canggih banget kan? Emang canggih sih. Ini teknologi yang mainannya itu di skala yang super duper kecil, tapi punya potensi buat ngubah cara kita hidup, cara kita ngelihat barang, bahkan cara kita ngobatin penyakit. Gue jamin ada beberapa hal yang bakal bikin kalian mikir, hah? Seriusan bisa gitu? Gue udah ngumpulin 5 fakta paling menarik, paling wow, tentang nanoteknologi yang menurut gue wajib banget kalian tahu. Siapa tahu, setelah nonton video ini, kalian jadi punya ide brilian atau minimal jadi lebih ngeh sama kemajuan sains. Jadi, mendingan siapin dulu posisi duduk yang enak, mungkin sambil nyemil dikit, biar otaknya makin encer. Karena kita akan segera menyelam ke dunia yang ukurannya cuma 1/1000.000 meter. Udah siap? Oke, kalau gitu, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai petualangan kita di dunia nano. Oke, fakta pertama yang harus kita pahami bareng-bareng, biar nggak salah kaprah, adalah soal skala. Jadi, nanoteknologi ini sesuai namanya, beroperasi pada skala nano. Mungkin ada yang udah tahu, tapi buat yang belum, kata nano itu sendiri artinya 1/1000.000. Jadi 1 nanometer itu, kalau kita konversi, sama dengan 1/1000.000 meter. Kebayang nggak kecilnya kayak apa? Coba deh kalian lihat sehelai rambut kalian. Nah, diameter rambut manusia itu rata-rata sekitar 80.000 sampai 100.000 nanometer. Artinya, teknologi ini bekerja dengan partikel-partikel yang ribuan kali lebih kecil dari sehelai rambut kalian. Gila kan? Saking kecilnya, kita tuh nggak bakal bisa ngelihat partikel nano ini dengan mata telanjang. Jangankan mata telanjang, pakai mikroskop cahaya yang biasa ada di lab sekolah aja nggak bakal kelihatan. Butuh mikroskop elektron yang super canggih buat bisa ngintip dunia nano ini. Bayangin aja para ilmuwan itu kayak lagi main Lego, tapi ukuran Legonya selevel atom dan molekul. Mereka bisa nyusun-nyusun materi di tingkat yang paling dasar buat ngasih sifat-sifat baru yang unik. Ini bukan lagi ngomongin bikin miniatur, tapi bener-bener ngontrol materi dari akarnya. Ini yang bikin nanoteknologi jadi punya potensi yang luar biasa besar di berbagai bidang. Fakta unik kedua yang bakal bikin kita makin kagum sama nanoteknologi adalah kemampuannya buat bikin material jadi lebih kuat tanpa harus nambahin berat yang signifikan. Ini kan impian banyak orang ya. Punya barang yang kuat tapi entang. Nah, nanopartikel bisa mewujudkan itu. Caranya gimana? Jadi gini, ketika nanopartikel, misalnya dari karbon atau keramik, dicampurkan ke dalam material lain kayak plastik, logam, atau bahkan beton, partikel-partikel super kecil ini akan mengisi ruang-ruang kosong mikroskopis yang ada di dalam struktur material tersebut. Selain itu, nanopartikel ini juga bisa meningkatkan ikatan antar molekul di dalam material. Jadi kayak ngasih lem super kuat di level nano. Hasilnya, material komposit yang terbentuk jadi punya kekuatan dan ketahanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan material aslinya. Tapi penambahan beratnya minimal banget. Contoh gampangnya, coba bayangin serat karbon yang diperkuat dengan nanotube karbon. Material ini bisa jadi lebih ringan dari aluminium, tapi kekuatannya bisa beberapa kali lipat dari baja. Gokil! Makanya nggak heran kalau material ini banyak dipakai buat bikin bodi mobil balap, frame sepeda canggih, peralatan olahraga, bahkan komponen pesawat luar angkasa. Sekarang kita masuk ke fakta ketiga, yang menurut gue pribadi paling punya dampak besar buat kemanusiaan, yaitu aplikasi nanoteknologi di bidang kesehatan. Salah satu yang paling revolusioner adalah pengembangan sistem pengiriman obat yang cerdas dan tertarget, atau istilah kerennya Targeted Drug Delivery. Bayangin gini, kalau kita minum obat konvensional, obat itu kan bakal nyebar ke seluruh tubuh kita, baru deh sebagian kecilnya nyampe ke sel atau organ yang sakit. Akibatnya, sel-sel sehat di sekitar area yang sakit, atau bahkan di organ lain, bisa ikut kena efek samping obat tersebut. Nah,
Dengan nanoteknologi, para ilmuwan bisa membungkus molekul obat di dalam partikel nano, kayak kapsul super mini. Kapsul nano ini kemudian didesain secara khusus permukaannya supaya bisa ngenalin dan nempel cuma di sel-sel target, misalnya sel kanker. Jadi, obatnya bisa dilepaskan tepat di sasaran, dengan dosis yang lebih terkontrol, dan yang penting, minim banget efek samping ke sel-sel sehat lainnya. Ini kayak ngirim rudal pintar yang cuma ngehancurin target musuh, tak ngerusak bangunan di sekitarnya. Selain buat pengiriman obat, nanopartikel juga dipakai buat alat diagnostik yang lebih sensitif buat deteksi dini penyakit, dan bahkan buat rekayasa jaringan tubuh. Fakta keempat ini mungkin lebih dekat sama keseharian kita, terutama buat kalian yang peduli sama kesehatan kulit. Siapa di sini yang kalau keluar rumah apalagi pas matahari lagi terik-teriknya, nggak pernah lupa pakai sunscreen? Bagus! Nah, tahu nggak sih, beberapa produk sunscreen modern yang kita pakai itu ternyata udah memanfaatkan keajaiban nanoteknologi loh. Biasanya, bahan aktif yang dipakai dalam bentuk nanopartikel itu adalah zinc oxide atau titanium dioxide. Dulu sunscreen dengan kandungan mineral ini seringkali ninggalin lapisan putih yang tebal di kulit, bikin muka kita kayak pakai bedak dingin. Tapi dengan nanoteknologi, partikel zinc oxide atau titanium dioxide ini diubah jadi ukuran nano. Karena ukurannya yang super kecil, pas diolesin ke kulit, partikel-partikel ini bisa nyebar dengan lebih merata dan membentuk lapisan pelindung yang transparan. Jadi nggak ada lagi tuh efek muka putih yang ganggu penampilan. Manfaat utamanya, tentu aja perlindungan terhadap sinar UV jadi lebih efektif. Partikel nano ini mampu memblokir atau menyerap spektrum sinar UVA dan UVB yang lebih luas, sehingga kulit kita jadi lebih aman dari risiko terbakar, penuaan dini, bahkan kanker kulit. Jadi, berkat nanoteknologi, kita bisa dapat perlindungan maksimal tanpa harus kelihatan kayak habis main tepung. Fakta unik kelima, dan ini juga nggak kalah pentingnya buat kehidupan kita, adalah peran nanoteknologi dalam membuat air jadi lebih bersih melalui pengembangan filter nano. Kita semua sepakat kan, kalau air bersih itu adalah kebutuhan dasar yang vital banget. Sayangnya, nggak semua orang punya akses mudah ke air bersih. Nah, disinilah nanoteknologi datang menawarkan solusi yang menjanjikan. Para peneliti telah berhasil menciptakan membran filter dengan pori-pori berukuran nano, alias super duper kecil. Saking kecilnya pori-pori ini, dia bisa menyaring kontaminan yang ukurannya juga sangat kecil. Filter nano ini mampu menghilangkan partikel-partikel sedimen, bakteri, virus, bahkan molekul-molekul polutan terlarut seperti logam berat atau pestisida, yang mungkin lolos dari saringan filter konvensional. Jadi air yang tadinya keruh terkontaminasi dan nggak layak minum, bisa diubah jadi air yang jauh lebih bersih, jernih, dan aman untuk dikonsumsi. Keunggulan filter nano ini nggak cuma di efisiensinya yang tinggi, tapi juga beberapa jenis filter nano bisa bekerja dengan tekanan air yang rendah, sehingga lebih hemat energi. Ini punya potensi besar buat ngatasin masalah krisis air bersih, terutama di daerah-daerah terpencil atau daerah yang terdampak bencana. Kecil-kecil cabai rawit emang si nano ini. Gimana guys? Seru kan ngikutin perjalanan kita menelusuri fakta-fakta unik nanoteknologi tadi? Dari yang awalnya cuma kedengeran kayak istilah film fiksi ilmiah, ternyata nanoteknologi ini udah bener-bener ada dan ngasih dampak nyata di kehidupan kita. Mulai dari bikin material jadi super kuat tapi tetap enteng, merevolusi cara pengobatan penyakit biar lebih efektif dan minim efek samping, ngelindungin kulit kita dari jahatnya sinar matahari dengan sunscreen yang lebih nyaman, sampai nyediain solusi buat masalah air bersih. Gue pribadi sih bener-bener takjub sama potensi yang dimiliki sama si kecil-kecil cabai rawit ini. Nah, kalau kalian ngerasa video ini nambah wawasan baru, atau minimal bikin kalian jadi sedikit lebih wow sama kemajuan teknologi, gue bakal seneng banget kalau kalian mau kasih dukungan buat channel Wahyu Officially ini. Caranya gampang banget, cukup klik tombol like di bawah video ini. Terus, jangan ragu buat ninggalin jejak di kolom komentar ya. Coba dong share, fakta nanoteknologi mana yang menurut kalian paling mencengangkan? Atau mungkin kalian punya info menarik lainnya seputar nanoteknologi yang belum sempat gue bahas? Tulis aja, kita diskusi bareng. Dan yang paling penting nih, biar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya, yang pastinya bakal ngebahas hal-hal seru dan informatif lainnya,
Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya. Dukungan dari kalian itu jadi semangat buat gue untuk terus bikin konten yang bermanfaat dan menghibur. Oke deh, kayaknya segitu dulu buat episode kali ini. Makasih banyak udah nonton dari awal sampai akhir. Gue Wahyu officially pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kepo, tetap belajar, tetap keren. Dah!